Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan alat transportasi di Jakarta. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyebutkan transportasi sederhana di Jakarta. 2. Siswa dapat menyebutkan transportasi modern di Jakarta. 3. Siswa dapat menceritakan perkembangan alat transportasi di Jakarta. A. Alat transportasi sederhana di Jakarta. Alat transportasi sederhana adalah alat transportasi yang masih menggunakan tenaga hewan hingga tenaga mesin sederhana. Sebagian besar alat transportasi ini sudah tidak digunakan lagi. Hanya beberapa di antaranya masih digunakan di tempat-tempat wisata. 1. Delman atau sado. Delman adalah alat transportasi tradisional beroda 2 yang ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh kusir. Delman terkenal sejak masa Hindia Belanda. Nama Delman sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman. Delman adalah seorang insinyur yang memiliki bengkel besi di Batavia atau Jakarta. Delman biasanya digunakan untuk mengangkut barang ataupun penumpang. Di Jakarta saat ini, delman sudah tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi. Namun, delman masih dapat ditemui di tempat-tempat wisata. Pemilik delman menyediakan jasa berkeliling tempat wisata kepada para wisatawan. 2. Tram Batavia. Tram adalah alat transportasi massal yang memiliki rel khusus di dalam kota. Tram telah beroperasi di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta sejak tahun 1869. Berdasarkan perkembangannya, tram mengubah tenaga yang digunakan dari masa ke masa. Pada tahun 1869 terdapat kuda tram yang kemudian digantikan dengan tram uap pada tahun 1882. Tram kemudian dikembangkan dan menggunakan tenaga listrik pada tahun 1899. Meskipun telah mengalami perkembangan, tram sudah tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi di Jakarta saat ini. 3. Becak. Becak adalah alat transportasi beroda 3 yang digerakkan dengan cara di kayu. Kata beca berasal dari bahasa Hokkien, yaitu beca, yang berarti kereta kuda. Beca masuk ke Batavia pada tahun 1930-an. Pada tahun 1950-an ada sekitar 25.000 sampai 30.000 beca di Jakarta. Keberadaan beca di Jakarta terus bertambah hingga mencapai jumlah 160.000 pada tahun 1966. Hingga akhirnya pada tahun 1988 beca dilarang beroperasi di Jakarta. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada saat itu mengeluarkan aturan mengenai larangan terhadap angkutan yang memakai tenaga manusia karena dianggap tidak manusiawi. 4. Oplet. Oplet adalah alat transportasi umum beroda 4. Oplet berupa mobil dengan satu pintu yang terletak di bagian belakang sebagai tempat keluar masuk penumpang. Oplet mulai beroperasi di Jakarta sejak tahun 1930 dan mencapai masa jayanya pada tahun 1960 sampai 1970. Namun pada tahun 1979, Nur Tejokropranowo mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan oplet di Jakarta untuk digantikan dengan mikrolet. 5. Bemo.
Bemo adalah alat transportasi umum beroda 3 yang menggunakan tenaga motor. Bemo mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1962. Awalnya Bemo diluncurkan untuk menggantikan beca. Namun pada tahun 1971, Bemo dilarang beroperasi di Jakarta karena dianggap semakin tua, sudah tidak aman digunakan, dan asapnya menyebabkan polusi. B. Alat transportasi modern di Jakarta. 1. Bajai. Bajai merupakan kendaraan bermotor dan beroda 3 yang digunakan sebagai alat transportasi umum. Kendaraan ini berukuran kecil sehingga hanya dapat mengangkut 2 penumpang. Di Jakarta, bajai telah beroperasi sejak tahun 1970-an. Bajai generasi pertama masih menggunakan mesin 2 tak yang menyebabkan polusi udara. Kini, bajai telah mengalami pembaruan dengan mengganti mesinnya menjadi 4 tak dan menggunakan bahan bakar gas atau BBG yang lebih ramah lingkungan. 2. Angkot. Angkot atau angkutan kota merupakan alat transportasi umum dalam kota dengan rute yang telah ditentukan. Angkot telah ada di Jakarta sejak tahun 1970-an. Saat itu, angkot dikenal dengan nama mikrolet yang merupakan pengganti oplet. Kendaraan angkot berupa mobil beroda 4 dengan satu pintu di samping untuk keluar masuk penumpang. Umumnya, angkot dapat mengangkut sekitar 10 penumpang. Rute untuk tiap angkot telah ditentukan yang biasanya dapat dilihat dari warna dan nomor angkot yang tertera. 3. Metro Mini. Metro Mini merupakan alat transportasi umum dalam kota berupa bus kecil. Metro Mini di Jakarta dikenal dengan warnanya yang khas, yaitu orange dan biru, dengan garis putih di tengahnya. Metro Mini dapat menampung sekitar 20-30 penumpang. Metro Mini telah diperkenalkan di Jakarta sekitar tahun 1962 oleh Gubernur Soemarno. Awalnya, Metro Mini dioperasikan sebagai kendaraan bagi para peserta Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau GANEVO. Setelah acara tersebut selesai, Metro Mini masih terus tetap dioperasikan. 4. Taksi. Taksi merupakan alat transportasi umum berkapasitas kecil yang menggunakan argometer. Argometer berfungsi untuk menghitung biaya perjalanan sesuai dengan jarak tempuhnya per meter. Taksi dapat mengangkut 3 orang penumpang. Kendaraan taksi umumnya berupa sedan. Taksi diperkirakan telah masuk ke Jakarta pada tahun 1930. Pada tahun 1971, taksi diresmikan sebagai angkutan umum di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Taksi-taksi tersebut dikelola oleh perusahaan taksi. Pada masa jayanya terdapat sekitar 32 perusahaan taksi. Namun saat ini hanya tersisa 4 perusahaan taksi yang masih bertahan. Taksi-taksi dengan argometer mulai mengalami penurunan karena munculnya taksi daring atau online. 5. Transjakarta. Pasti tidak asing lagi dengan bus yang satu ini ya. Transjakarta merupakan alat transportasi umum dengan sistem bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Transjakarta dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya. Bus ini telah dilengkapi AC, tempat duduk prioritas, jalur khusus di dalam kota, serta halte khusus. Di Jakarta, Transjakarta telah beroperasi sejak tahun 2004. Angkutan umum ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. 6. Alat transportasi berbasis aplikasi online. Alat transportasi online masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Pada tahun 2015, kemudian muncul Gojek dan Grab. Alat transportasi ini seperti layaknya taksi yang dapat dipesan secara jarak jauh. Penumpang dapat memesan angkutan dengan menggunakan aplikasi
yang dapat diunduh di smartphone. Melalui aplikasi tersebut, penumpang dapat memilih angkutan berupa mobil ataupun motor. Penumpang juga dapat mengetahui biaya perjalanan sebelum memesan. Besarnya biaya perjalanan biasanya disesuaikan dengan jarak dan tingkat kemacetan. Selain itu, pengemudi transportasi online ini dapat menjemput penumpang dimanapun. Wah, pastinya kamu sudah pernah menggunakan salah satu dari alat transportasi berbasis aplikasi online ya. 7. KRL atau kereta rel listrik. KRL adalah alat transportasi yang menggunakan kereta rel listrik. KRL sudah ada di Jakarta sejak tahun 1925. KRL melayani rute DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Komuter adalah kereta api penumpang yang menghubungkan tempat-tempat strategis di dalam kota dengan jadwal teratur. KRL dapat mengangkut banyak orang dan mempunyai jalur rel sendiri sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Bahkan KRL menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan lalu lintas kota Jakarta. 8. MRT Jakarta. MRT Jakarta merupakan alat transportasi umum yang menggunakan kereta rel listrik dengan sistem transportasi transit cepat. MRT sendiri merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu atau dalam bahasa Inggris Mass Rapid Transit. Pembangunan MRT telah dimulai sejak tanggal 10 Oktober 2013 dan telah diresmikan penggunaannya pada 24 Maret 2019. MRT dibangun dengan tujuan sebagai alat transportasi alternatif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Wah, kamu sudah pernah belum mencoba menaiki salah satu transportasi ini? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam jenis alat transportasi yang ada di Jakarta, mulai yang dari sederhana hingga yang modern. Nah, kita dapat menggunakan alat transportasi tersebut ketika kita membutuhkannya. Agar kamu lebih memahami materi hari ini, jangan lupa klik link soal yang ada di deskripsi video ini ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.